Indonesia recorded more than 200 new cases, its biggest single-day increase so far. Dia tinggalkan segalanya, datang ke dunia untuk membuktikan kasih-Nya pada kita. Di atas salib, Ia dihina, dihindari orang. Bagi kita pun, Dia tidak masuk hitungan. Dia tertikam karena pemberontakan kita. Dia dianiaya, tetapi Dia diam, tidak membuka mulutnya. Yang menahannya di kayu salib bukan paku Romawi, tapi janjinya bahwa Dia mengasihi kita dan mau mati untuk kita. Dia mati supaya kita tidak sendirian. Dia ada beserta dengan kita dalam setiap musim hidup kita. Immanuel. Shalom jemaat Tuhan. Di momen Jumat Agung ini, mari kita kembali mengingat karya pengorbanan Yesus yang sangat mengasihi kita. Seperti dikatakan dalam Yesaya 43 ayat yang keempat. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, kami mengucap syukur. Kami punya Allah yang sangat mengasihi kami. Engkau yang menciptakan seluruh isi dunia ini, namun Engkau rela memberikan segalanya Tuhan bagi kami. Karena Engkau sangat mengasihi kami. Karena kami sangat berharga di mata-Mu dan mulia Tuhan. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu. Segenap dosaku dihapuskan, aku dilayakkan datang ke hadirat-Mu, menikmati dekapan kasih-Mu. Oleh darah-Mu yang telah tercurah, segenap dosaku dihapuskan, aku dilayakkan datang ke hadirat-Mu, menikmati dekapan kasih-Mu.
pun telah lenyap, sebab penebusanmu ya Tuhan. Karena ku berharga di matamu dan mulia dalam pandanganmu. Tak ada lagi penghukuman, kuasa dosa pun telah lenyap, sebab penebusanmu sempurna bagiku. Oleh darahmu yang tak tercurah, segenap dosaku dihapuskan. Aku dilayakkan datang ke hadiratmu, menikmati dekapan kasih-Mu. Karena aku berharga di matamu dan mulia dalam pandanganmu.
Shalom jemaat yang Tuhan kasihi. Saya senang sekali berjumpa dengan saudara pada acara Jumat Agung ini. Nah saudara, untuk pertama kali dalam sejarah saya kira Tuhan izinkan supaya semua orang Kristen beribadah di rumah-rumah di dalam saudara Jumat Agung ini. Seluruh dunia saya kira ada pesan profetik yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita saudara. Karena saya percaya saudaraku, ya, gambaran orang Israel keluar dari Mesir adalah gambaran dari umat Tuhan yang dibawa oleh Tuhan keluar dari kerajaan kegelapan masuk ke dalam kerajaan terang. Dan bukan hanya itu saudara, tetapi melalui ini saudara, Tuhan mau gambarkan bahwa Dia mau membawa umat Tuhan keluar dari murka Allah yang akan ditimpahkan kepada dunia ini. Nah saudara, kita melihat di dalam gambarannya saudara, ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, kita bisa melihat ada pola-pola yang serupa seperti saudaraku ketika akhir zaman Tuhan membawa umatnya keluar dari kerajaan kegelapan. Nah saudara, di situ kita lihat ada saudara pola di mana saudara murka Allah yang waktu dicurahkan ke dunia ini, ya, sama seperti ketika saudaraku di Mesir, ketika Allah mencurahkan tulah-tulah ke dalam dunia ini saudara. Kita lihat saudara, ada air menjadi darah, penyakit sampar, bisul atau barah, hujan es api, ya, ada gelap gulita, ada kematian. Saudara bisa bandingkan dengan ketika sangkakala atau cawan murka Allah dicurahkan atas dunia ini. Nah, kita lihat saudara, apa yang Tuhan lakukan terhadap umatnya, ya, ketika di Mesir umat Israel masih mengalami tulah 1-3, tetapi sejak tulah yang ke-4 sampai ke-10 umat Israel sama sekali tidak mengalami, karena Tuhan melindungi mereka di Goshen. Saudara, demikian juga di akhir zaman kita dapat melihat ketika beberapa sangkakala, ya, atau cawan murka Allah, ya, dicurahkan, orang percaya masih ikut di dalamnya, masih mengalami, ya. Tetapi kalau saudara lihat beberapa sangkakala atau cawan murka Allah dicurahkan, orang percaya dilindungi secara total. Saudara, khususnya ketika sangkakala yang kelima, nanti akan ada saudaraku, ya, wabah yang lebih mengerikan dari coronavirus saudara. Di mana ketika gigitannya mengenai manusia, manusia mau cari mati begitu sakit, tetapi mati lari dari mereka. Saudaraku, akan lebih banyak lagi orang mengalami saudaraku peristiwa-peristiwa yang sangat mengerikan. Tetapi janji Tuhan, Tuhan melindungi umatnya dari murka Allah. Kenapa? Karena saya bacakan saudaraku satu ayat buat saudara. Ya, dikatakan di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Dikatakan karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Nah saudara, Tuhan gak janji orang Kristen tidak akan dianiaya, tapi Tuhan janji orang Kristen akan dilindungi dari murka Allah yang akan ditimpakan atas dunia ini, karena kita tidak ditentukan untuk menerima murka Allah. Nah, karena itu saudara, ada jaminan buat kita dilindungi dari murka Allah yang akan ditimpakan di dunia ini. Bagaimana caranya? Nah, sama polanya seperti bangsa Israel dilindungi oleh Allah. Karena apa saudara? Karena mereka mengandalkan domba Paskah yang saudaraku diperintahkan oleh Tuhan supaya mereka saudaraku melakukannya, yaitu acara Paskah. Nah, kita akan lihat saudara, apakah Paskah itu.
Ya, di dalam Keluaran 12 ayat 3, ayat 7, kita bisa melihat saudara, maka Tuhan menyuruh bangsa Israel supaya mereka tidak kena tulah-tulah itu, saudara, khususnya tulah yang terakhir yang sangat mengerikan, yaitu pembunuhan anak sulung dari setiap keluarga, termasuk binatang, ya, dari Firaun sampai ke rakyat jelata. Saudara, apa yang terjadi? Tuhan menyuruh orang Israel supaya mereka, saudara, ya, mengambil seekor anak domba, kemudian disembelih, ya, dan anak domba ini khusus buat sebuah keluarga. Ya, sama seperti kita, saudara. Kita ada di keluarga-keluarga hari ini. Tuhan mau kita sadar, Tuhan menyediakan anak domba Paskah itu buat setiap keluarga atau keluarga rohani, saudara. Ya, dan itu darahnya, saudara, orang Israel harus taruh di ambang pintu. Ya, kemudian saudara, mereka harus makan daging domba itu dengan, saudaraku, sungguh-sungguh malam itu juga. Dan ini menggambarkan apa, saudara? Inilah menggambarkan Yesus sebagai anak domba Paskah itu. Ya, di mana, saudaraku, Yesus yang dikorbankan di kayu salib. Dia, saudaraku, adalah merupakan perlindungan kita. Dia adalah merupakan keselamatan kita. Dia adalah merupakan, saudara, ya, Yesus yang sudah, saudaraku, mati di kayu salib menjadi domba Paskah. Ya, Paskah artinya, saudaraku, ya, berlalu atau, saudaraku, melewatkan. Ya, ketika Tuhan melihat, ya, ketika malaikat maut yang akan, saudaraku, membinasakan jiwa-jiwa itu melihat, ya, di depan pintu hati kita ada darah Yesus, saudara, yang sudah dikorbankan di kayu salib. Ya, ketika dilihat itu, saudara, bahwa kita, ya, mengandalkan domba Allah itu, maka apa yang terjadi, saudara? Maka terjadilah akan dilewatkan Passover, dilewatkan, dan kita tidak akan kena, saudaraku, murka yang akan ditimpahkan atas dunia ini. Itu sebabnya, saudara, hari ini saya mau ajak kita merayakan, ya, Paskah ini, Jumat Agung ini dengan pengertian yang benar, saudara. Ya, marilah, saudara, hari ini kita akan renungkan, ya, dengan melakukan apa? Perjamuan kudus. Nah, saudara, perjamuan kudus itu, ya, bisa kita lakukan kalau kita ada rotinya, ada anggurnya, itu terbaik, bagus. Tapi esensinya, saudara, dari perjamuan kudus, ya, bukan sekedar roti dan anggurnya, tetapi, saudara, Yesus berkata, ketika engkau makan ini, ketika engkau minum, engkau mengingat, memperingati akan aku. Jadi yang paling penting adalah kita mengingat apa yang Yesus lakukan di kayu salib buat kita. Itulah inti dari perjamuan kudus. Ada orang mempunyai rotinya, mempunyai anggurnya, tapi nggak pernah mengingat, maka roti dan anggur itu tidak bermanfaat buat kita. Tapi, saudara, ya, sekalipun mungkin kita karena situasi seperti ini nggak punya roti, nggak punya, saudaraku, anggurnya, ya, kita nggak bisa membelinya, nggak bisa memperolehnya, tapi esensinya saudara akan alami ketika saudara benar-benar mengingat akan apa yang Yesus lakukan buat kita. Nah, karena itu, saudara, saya mau kita sama-sama, saudaraku, hari ini, ya, kita akan makan perjamuan dengan cara, saudara, mengingat apa yang Yesus lakukan. Nah, karena itu, saudara, saya mau sampaikan kepada saudara, ya, apa yang Yesus lakukan buat kita di kayu salib. Ya, apa yang dia lakukan buat kita sebagai anak domba Paskah itu. Nah, saya mau bacakan hari ini, saudaraku, kitab Ibrani 10 ayat 12 sampai ayat yang ke-14. Di sini dikatakan demikian, saudara. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa,
Ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah, dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Saudara, Yesus menurut ayat ini adalah korban yang sempurna, saudara. Cukup sekali dipersembahkan, satu korban aja, dia menyempurnakan kita semuanya. Wow, penebusannya sempurna buat kita. Nah, kenapa Yesus adalah korban yang sempurna buat kita? Nah, kita akan lihat, saudaraku, kenapa Yesus adalah korban yang sempurna buat kita. Ya, karena saudara, berkat penebusan Kristus, saudara, kita menerima keselamatan yang sempurna di dalam Dia. Nah, apa yang terjadi lewat pengorbanan Yesus di kayu salib? Yang pertama, saudara, ya, karena Yesus adalah anak domba Paskah itu, saudara, korban yang sempurna. Ketika kita percaya kepada Dia, kita selamat dari hukuman dosa. Saudaraku, seharusnya kita dihukum. Ya, firman Tuhan berkata dalam Yohanes 3 ayat 18, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Kalau kita nggak percaya, kita telah berada di bawah hukuman. Kita seperti narapidana yang sudah dijatuhkan hukuman, saudara. Ya, dan kita tinggal tunggu hari pelaksanaannya, tinggal tunggu eksekusinya. Tahukah saudara, ketika kita nggak percaya Yesus, kita sudah dihukum. Alangkah luar biasanya, saudara. Ketika kita percaya kematian Yesus di kayu salib, kita bebas dari hukuman itu, saudara. Saudara, itu yang kita mesti ingat. Ingatlah, kematian Yesus membebaskan kita dari hukuman dosa. Yang kedua, saudara, berkat penebusan Kristus, ya, membuat kita selamat bukan hanya dari hukuman dosa, tapi dari hukum dosa atau kuasa dosa. Yesus, Dia mati, saudara, membebaskan kita dari kuasa yang masih bekerja dalam diri kita. Karena tubuh kita belum sempurna, ada kuasa dosa, ya, ada hukum dosa yang menarik kita ke bawah, ya, seperti saudara hukum gravitasi yang menarik kita ke bawah, selalu membuat kita jatuh, selalu membuat kita terikat dengan kuasa dosa yang menarik kita ke bawah, ya. Tapi saudara, karena kematian Yesus di kayu salib, Dia sudah membayar harganya. Maka saudaraku, Dia mengutus Roh Kudus kepada kita. Sehingga kalau kita berjalan dalam Roh, kita boleh bebas dari kuasa dosa yang mengikat kita itu, saudara. Ya, sama seperti sebuah balon. Balon, saudaraku, kalau dia tidak diisi dengan gas ringan, dia akan ketarik ke bawah, dia akan jatuh terus. Tapi ketika balon itu diisi dengan gas ringan, ada hukum lain yang akan saudara, ya, mengangkat balon ini. Balon ini tidak jatuh tapi naik terus. Demikian dalam hidup kita. Ketika kita saudara mengandalkan, ya, hukum roh yang diberikan kepada kita, seperti kita diisi dengan, saudaraku, hukum gas ringan itu, kita akan naik, kita akan bisa mengalahkan hukum dosa yang mengikat kita. Itulah, saudaraku, yang perlu kita renungkan, betapa korban Yesus membebaskan kita dari hukum dosa. Bukan hanya itu, saudara, ya, korban Yesus, korban penebusan Kristus, ya, memberi kita supaya kita selamat dari akibat dari dosa. Tahukah saudara, akibat dosa adalah, saudara, ya, penyakit. Akibat dari dosa adalah kelemahan tubuh kita. Ya, Tuhan mau membebaskan kita dari akibat dosa. Satu hari ketika Tuhan Yesus menyembuhkan, saudaraku, banyak orang sakit dalam Matius 8 ayat 16 dan 17,
Ya, ketika Matius melihat itu, penulis Injil Matius, ya, dia berkata demikian, dia mencatat menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, Dia yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Waktu Matius lihat itu, saudara, Matius ingat yang dicatat dalam kitab Yesaya, bahwa ternyata kematian Yesus di kayu salib itu adalah untuk memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Jadi bukan hanya dosa kita, Yesus mati bukan hanya untuk dosa kita, saudara, tapi akibat dari dosa, yaitu penyakit. Ya, dicatat oleh Matius, Yesus ternyata menanggung penyakit kita. Itu sebabnya, saudara, kita ada harapan. Ya, saudara yang kena virus corona, ada harapan. Yesus, saudaraku, menanggung penyakit saudara. Ya, kita bisa sembuh. Ada banyak kesaksian orang yang disembuhkan, saudaraku. Ya, karena apa? Dia mengandalkan korban Yesus di kayu salib. Itu sebabnya hari ini ketika kita makan perjamuan, ingat bahwa Yesus juga mati buat penyakit kita. Dan tidak ada yang mustahil. Saudara disembuhkan ketika saudara merenungkan karya Yesus di kayu salib yang luar biasa. Bukan hanya itu, saudara. Ya, kita perlu merenungkan berkat penebusan Kristus membuat kita selamat dari murka Allah. Nah, yang tadi, saudara, sebentar lagi dunia akan mengalami murka Allah yang sangat mengerikan, saudara. Ini belum apa-apa, saudara. Yang kita lihat hari ini belum apa-apa. Saudaraku, Alkitab bilang, ya, kematian itu akan menguasai 1/4 dari dunia ini. Yang kita alami belum apa-apa. 1/4 dunia ini akan mati, saudara. Roh kematian, roh maut akan menguasai. Saudaraku, akan ada kesulitan ekonomi. Kita akan lihat, saudaraku, begitu banyak kesulitan. Ya, banyak sekali, saudaraku, hal-hal yang terjadi. Kenapa? Karena, saudaraku, ya, manusia tidak taat. Manusia, saudaraku, kita lihat, ya, memberontak kepada Allah, melanggar prinsip-prinsip firman Tuhan. Saudaraku, maka apa yang terjadi ini sebagai konsekuensi dari dosa manusia. Maka, saudaraku, ya, terjadilah hal-hal yang sangat mengerikan itu. Tetapi Tuhan berjanji, saudara, kita tidak ditetapkan untuk ditimpa murka Allah. Ya, itu sebabnya saya percaya, saudara, ya, Tuhan akan berikan kita tanda pada akhir zaman. Kalau saudara baca di kitab Wahyu, ya, nanti siksaan-siksaan itu, saudara, hanya menyerang orang-orang yang ada tanda binatang itu, saudara. Yang menyembah kepada binatang itu. Menyembah kepada ilah yang palsu. Saudaraku, yang menyembah melawan Allah, tidak mau bertobat. Itu, saudaraku, akan kena siksaan Allah. Tetapi, saudaraku, buat orang-orang yang percaya kepada Tuhan, ada tanda yang melindungi dia, saudara. Saya percaya, ya, ini waktunya. Makanya kita makan perjamuan ini, saudara. Kita ingat korban Yesus yang sempurna itu buat kita. Dan yang terakhir, saudaraku, bukan hanya itu. Berkat penebusan Kristus akan membawa kita, saudara, satu kali kita selamat dari hadirat dosa. Satu kali, saudara, kita setelah mendapat tubuh kebangkitan. Ini harapan di masa depan, di mana, saudara, kita dapat tubuh kebangkitan, dan saat itu, saudara, kita tidak lagi dapat berbuat dosa. Ya, sekarang ini kita masih dapat berbuat dosa, tapi dapat juga tidak berbuat dosa. Waktu kita sebelum lahir baru, kita tidak dapat tidak berdosa. Tapi satu saat nanti, saudara, setelah tubuh kebangkitan, kita tidak dapat berbuat dosa lagi. Itulah yang kita akan capai, saudaraku. Kita dijauhkan dari hadirat dosa selama-lamanya. Kalau waktu itu kita masih bisa jatuh, berarti Yesus harus kembali lagi datang ke dunia. Yesus hanya mati sekali saja, menyelamatkan kita dengan sempurna. Saudara,
Itulah artinya Yesus domba Paskah itu. Hari ini saudara, kita mau merenungkan betapa dahsyatnya saudaraku korban Yesus di kayu salib. Karena itu saudara, saat ini saya mau mengajak saudara merenungkan betapa indahnya, betapa luar biasanya, betapa saudaraku agungnya kematian Yesus buat kita saudara. Saya mau kita merenungkannya saudara sejenak. Oke, saudara, saat ini tiba waktunya kita akan sama-sama saudara ya merenungkan di kelompok kecil kita, dan kita akan mempraktekkan ya perjamuan kudus ya. Nah, kalau kita punya roti dan anggur, puji Tuhan kita lakukan. Tapi kalau kita nggak punya roti dan anggur, kita tetap prinsipnya bisa mengalami ya kuasa perjamuan kudus itu kalau kita mengingat akan saudaraku apa yang Yesus lakukan buat kita. Nah, pertama, coba saudara saling bercerita dulu ya. Ceritakan berkat apa yang saudara beroleh dari renungan Paskah hari ini. Ya, ceritakan jika Anda ya punya pengalaman. Ya, misalnya, oh, saya punya pengalaman disembuhkan. Coba ceritakan. Ya, pengalaman dilepaskan dari kuasa gelap. Pengalaman diselamatkan atau apa aja saudara. Dari ya tadi yang diceritakan di dalam khotbah Paskah ini. Ya. Nah, setelah itu, setelah kita saling cerita, yang kedua saudara, kita berkumpul dalam lingkaran, ya di dalam kelompok terserah di keluarga atau di kompak saudara, hafruta saudara, ya berkumpul lalu setiap orang semuanya kita fokus ke Tuhan. Kemudian saudara, seorang lepas seorang kita mulai ceritakan pengalaman kita dengan Tuhan, tapi ceritanya kepada Tuhan. Ya misalnya, Tuhan, aku ingat Tuhan, 15 tahun yang lalu, aku bukan orang yang baik Tuhan. Aku ingat betapa jahatnya aku Tuhan. Aku tidak pernah mencari Engkau. Aku bukan orang yang baik Tuhan. Aku penjudi, aku tukang main perempuan. Tuhan, aku begitu jahat. Aku tidak pernah sayang kepada orang tua. Tetapi Tuhan, terima kasih Tuhan. Aku ingat waktu itu Engkau mengirim seorang menyampaikan firman kepada aku. Dan waktu itulah Tuhan aku bertobat, percaya dan aku diselamatkan. Terima kasih Tuhan, Kau mengubah hidupku. Kau luar biasa. Nah, saudara bisa cerita seorang lepas seorang. Pengalaman saudara dengan pengorbanan Yesus di kayu salib. Dengan salib Kristus itu. Lakukan seorang lepas seorang. Ya, dan nanti bisa ulang lagi. Kalau Roh Kudus ingatkan apa? Ulang lagi. Ingat kebaikannya. Ingat ya kasih Tuhan yang begitu besar. Seorang akan yang lain. Dan setelah itu saudara, ya kita bisa makan roti dan anggurnya. Kalau saudara nggak punya roti dan anggurnya, saudara lanjutkan dengan terus berdoa mengucap syukur dan saling mendoakan. Setelah itu seorang akan yang lain. Dan saya percaya saudara, ya Paskah kali ini akan memberkati saudara luar biasa. Bukan hanya saudara mengalami keselamatan, tapi saudara dilindungi dari murka Allah yang akan datang di akhir zaman ini. Tuhan memberkati saudara. Baik Bapak Ibu yang di rumah, mari kita persiapkan diri kita untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus bersama dengan keluarga kita. Sambil perjamuan dipersiapkan, mari kita dengarkan pujian yang berikut ini.
Mari saudara, kita akan ambil perjamuan. Kita pegang roti di tangan kanan kita. Setiap kali kita mengambil perjamuan, kita selalu diingatkan akan pengorbanan Yesus di kayu salib. Setiap kali kita mengambil perjamuan, kita diingatkan juga bahwa Tuhan ada berserta dengan kita. Dia yang membangun hubungan kembali kepada kita. Dia yang memulihkan hubungan antar kita dengan Tuhan. Dia memulihkan hubungan kita dengan sesama. Melalui perjamuan ini, kita percaya kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita membawa perdamaian, membawa pembaharuan, membawa kebaikan buat keluarga kita semua. Mari saudara, angkat tangan kanan yang ada rotinya. Kami bersyukur kepadamu Bapa, untuk tubuhmu yang Engkau pecah-pecahkan bagi kami, supaya Engkau dapat bersekutu dengan kami. Dan melalui tubuhmu yang terpecah-pecah ini Tuhan, Engkau menyatukan kami di dalam tali kasih-Mu yang paling dalam. Bahwa kasih-Mu yang tidak pernah gagal itu Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau begitu mengasihi kami. Engkau tidak melihat kesalahan kami lagi. Engkau tidak pernah melihat apa yang telah kami kerjakan dan lakukan yang sangat menyakitkan Engkau. Namun melalui perjamuan ini Tuhan, Engkau telah bayar semua itu. Dan ketika kami makan perjamuan ini, kami percaya juga Tuhan, kami disembuhkan. Kami mau makan bersama perjamuan ini dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara kita makan. Mari saudara kita angkat anggur di sebelah kanan tangan kita. Setelah mengambil roti, Yesus mengambil cawan yang berisi anggur. Ia pun berkata, "Inilah darahku yang tercurah bagi kamu. Setiap kali kamu meminumnya, kamu ingat akan aku. Dan darah yang tercurah ini adalah darah perjanjian baru." Ketika kami minum Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa Engkau memberikan kehidupan-Mu, Engkau memberikan kemenangan-Mu, Engkau memberikan kami kemampuan Tuhan, kasih karunia-Mu Tuhan, supaya kami beroleh setiap janji dan kemenangan yang telah Engkau berikan. Dan kehidupan yang berkemenangan itu Engkau nyatakan melalui kehidupan keluarga kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Dalam nama Yesus kami mau minum anggur ini. Mari saudara kita minum. Mari saudara kita mengucap syukur. Kami mengucap syukur Tuhan untuk perjamuan ini, untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mengangkat dan Engkau sudah mengambil semua penderitaan kami. Engkau telah mengangkat segala beban pikiran kami. Engkau sudah hapuskan semua kutuk dalam hidup kami. Engkau memberi kami kemenangan-Mu. Tuhan, saat ini Tuhan kami mau berkata semua roh ketakutan yang menguasai kami mau patahkan. Engkau tinggalkan pikiran kami. Karena kami percaya di dalam kasih Tuhan tidak ada ketakutan. Di dalam kasih Tuhan kami aman. Di dalam kasih Tuhan kami percaya kami akan terpelihara. Kami juga percaya Tuhan, keluarga kami akan pulih. Engkau yang memelihara hidup kami Tuhan. Engkau yang memberi kami kemenangan. Engkau juga menjadikan kami Tuhan orang-orang yang membawa damai di sekeliling kami. Kami percaya Tuhan, melalui perjamuan kudus ini Tuhan, bersama dengan keluarga kami di rumah, kasih-Mu mengalir dalam hidup kami. Jadikan kami Tuhan orang-orang yang membawa kasih. Berikan kami hikmat-Mu Tuhan, untuk kami tetap waspada dan berhikmat ketika kami membangun hubungan dengan sesama anggota keluarga kami. Kami boleh mengasihi mereka,
dengan kasih yang telah kami terima daripadamu, yaitu kasih yang tak terbatas. Tuhan, kami juga berdoa untuk semua saudara kami yang sedang sakit. Kami percaya bahwa pengorbanan-Mu di kayu salib, Tuhan, telah memberi kami kuasa, telah memberi kami kesembuhan. Di dalam nama Yesus kami mau berkata bahwa kami telah menerima kesembuhan itu. Dalam nama Yesus kami telah sembuh. Dengan iman kami klaim kami telah sembuh dalam nama Yesus. Kami juga mau berkata, Tuhan, bahwa segala virus COVID, Tuhan, tidak lagi berkuasa atas hidup kami. Kami percayakan perlindungan, Tuhan. Kuasa darah Yesus melindungi kami. Kami juga percaya, Tuhan, sukacita yang Kau berikan kepada kami membuat kami, daya imun tubuh kami naik berlipat-lipat. Kami percaya, Tuhan, pemulihan terjadi atas kami yang sakit. Harapan baru terjadi atas keluarga kami. Terima kasih, Tuhan. Kami bersyukur kepadamu, Tuhan. Kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu. Kami bersyukur, Tuhan, untuk kehadiran-Mu. Kami bersyukur untuk setiap janji-janji-Mu. Dan kami percaya Engkau melakukannya buat kami karena Engkau mengasihi kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pengorbanan Kristus adalah bukti bahwa Dia Tuhan yang berkuasa. Yesus adalah satu-satunya dasar kita yang teguh. Mari kita rayakan kebaikan Dia. Mari kita bertepuk tangan. Kami angkat pujian bagi-Mu, Tuhan. Yesus, Kau dasar yang teguh, amanku bersamamu. Yesus, Kau dasar yang teguh, ku percaya akan firman-Mu, ku percaya akan firman-Mu. Amin. Yesus adalah dasar yang teguh. Dasar yang teguh, amanku bersamamu. Yesus, Kau dasar yang teguh, ku percaya akan firman-Mu, ku percaya akan firman-Mu. Sungguh ku percaya, sungguh ku percaya, masa depanku dalam rencana-Mu. Ku percaya, ku percaya. Yesus, Kau dasar yang teguh, amanku bersamamu. Yesus, Kau dasar yang teguh, ku percaya akan firman-Mu, percaya akan firman-Mu. Sungguh ku percaya, sungguh ku percaya, masa depanku dalam rencana-Mu. Ku percaya, ku percaya. Oh Yesus, Kau dasar yang teguh, amanku bersamamu. Yesus, Kau dasar yang teguh, ku percaya akan firman-Mu, ku percaya akan firman-Mu. Katakan, Yesus, Kau dasar yang teguh, amanku bersamamu. Oh Yesus, Kau dasar yang teguh, ku percaya akan firman-Mu, ku percaya akan firman-Mu, ku percaya akan firman-Mu, ku percaya akan firman-Mu. Oh yeah, haleluya. Mari kita bertepuk tangan. Haleluya.
Mari Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah Jumat Agung kita hari ini. Kita mau terima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia, pertolongan dan kasih Tuhan dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus turun atas kita semua. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah engkau karena kasih Tuhan. Segala sesuatu yang kau kerjakan dan lakukan karena engkau percaya dengan iman bahwa Tuhan menyertaimu, maka engkau akan diberkati. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah seluruh keluargamu, hubunganmu dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah berkat ini. Semua kita yang percaya berkata, amin.